Satu Sani Ponyentikia, Bapak Ketua Burung Protokol tingkat Provinsi Bali, Talar Sani Ponyentikia, Pak Kadis Koperasi UMKM, dan Bapak Ibu para perbekal atau Ketua Burung Perbekal masing-masing kecamatan Sani Bangnya Tidiang. Lainnya Sani Becek Sani Mangking sedulur Ibu Pati Pacinin Wara-wara utawi Sambrame ngenine indek bantuan langsung tunai tahap pertama dapat kita laporkan dengan Ibu Pati. Ibu Pati Sani Kusumaya Tidia bantuan langsung tunai ngeninin indek utami manut kadi Permendes Desa nomor 6 tahun 2020 bahwasannya prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 dapat digunakan untuk pencegahan dan penanganan corona atau COVID-19, PKT dan bantuan langsung tunai dana desa. Jadi penyaluran dana desa tahap pertama sudah semuanya dapat disalurkan di 75 desa untuk 12.074 KPM. 12.074 KPM dengan jumlah penyaluran 7.658.400.000 rupiah. Nah, di dalam mekanisme pemberian BLT melalui dana desa dapat juga kami laporkan Ibu Pati yang mendapatkan dana desa di bawah 800 juta boleh menggunakan dana desa untuk BLT dana desa sebesar 25%, di bawah 1 miliar 200 juta boleh menggunakan 30%, di atas 1,2 miliar boleh menggunakan dana desanya 35%. Nah, namun dengan demikian seharusnya dana desa di Kabupaten Karangasem sesuai dengan perencanaan dapat digunakan kurang lebih 25 miliar atau 14.000 lebih KPM. Namun tidak semuanya memenuhi persyaratan seperti apa yang kita laporkan tadi Ibu Pati. Nah, untuk yang kedua ada penyaluran bantuan langsung tunai tahap kedua saya kira sudah dilaksanakan oleh masing-masing desa. Sampai saat ini sesuai dengan laporan yang telah disampaikan ke kami melalui pendamping desa, sudah 50 desa menyalurkan BLT dana desanya kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan atau KK atau KPM yang memenuhi persyaratan. Nah, jadi Ibu Pati, Pak Siten yang Tidiang hormati, Bapak Perbekal ini sudah memfasilitasi dalam rangka penanganan COVID-19. Bapak Perbekal sebagai garda terdepan membantu pemerintah khususnya di tingkat desa, terutama di dalam penyaluran dana desa yang telah kami laporkan tadi. Nah, melalui kesempatan yang baik ini juga kepada Bapak Perbekal dan Ibu yang hadir pada hari ini, saya dari BMD mengucapkan yang selama ini telah membantu dan memfasilitasi program pemerintah, baik itu dari dinas sosial, rekan kami juga dari dinas koperasi terkait dengan BSU, termasuk juga dari dinas sosial terkait dengan CPS dari program sosial, semua itu sudah dilaksanakan dengan baik, termasuk juga kemarin kami mohon bantuannya kepada Pak Perbekal Sekabupaten Karangasem dan Lurah untuk membantu mendata kader PKK ya, desa maupun kelurahan sehingga data itu sudah bisa kami sampaikan. Dan hari ini terakhir ya, karena ada surat dari Dinas Pendidikan Capil bahwasanya kita diminta untuk verifikasi dengan membuat surat pernyataan yang telah kami sampaikan. Dan mudah-mudahan hari ini telah Bapak Perbekal data ini maksud kami terima di PB. Dan hari ini Ibu Pati ada rencana akan menyerahkan BLT dan dana desa itu secara
Jadi Bapak Begal seperti di awal, penyaluran dana desa tahap pertama kita sudah bisa lakukan dengan baik di mengikuti instruksi daripada Menteri Desa. Kita sudah bisa menyalurkan di bawah tanggal 24 Mei dan 20. Sekali lagi terima kasih dalam penyaluran dana berikutnya ya. Bahkan sampai ada tahap 4, 5, dan 6 ya, sesuai dengan belum. Demikian kita bersabar menunjuk arahan atau jumlah bisnis dari pemerintah pasar 30 untuk menindaklanjuti daripada PMK. Mungkin kalau sudah lebih lanjut secara teknis kami akan informasikan kepada nanti. Nah untuk itu karena Ibu Bupati sudah hadir di tengah kita, sebaiknya kita dengarkan bersama arahan Ibu Bupati terkait dengan bantuan langsung dana desa kepada masyarakat atau arahan yang lainnya. Untuk itu Ibu Bupati dan Ibu Bupati kami serahkan semuanya kepada Ibu. Terima kasih Ibu Bupati. Om Swastiastu. Ini aja yang hormati Pak Asisten Kepala Dinas Koperasi dan BD serta Ketua Forum Berbekal segi menyerahkan dan Karangasem jadi menyerahkan bantuan langsung tunai kepada desa. Mudah-mudahan BLT Purigi bisa bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Karangasem. Dan tadi dalam Didiam mendengarkan paparan dari Pak Kadis BD bahwa yang camat ini bahwa yang 3 kelurahan Purigi belum tercantum. Nah, wenten lurah lagi tadi ya. Maka rekomendasi titian Pak Asisten jangan bedakan kelurahan dengan desa, karena kelurahan ini ada isyadatnya sama dengan desa. Dan jika dimungkinkan Bapak Kadis PMD ini buat surat kepada PMK di mana masyarakat berada pada kelurahan dan desa. Jadi kelurahan seperti apa, desa seperti apa. Dulu tahun 2016 saya pernah mengusulkan, karena ada usulan dari kelurahan untuk dijadikan desa. Sampai hari ini belum terwujud. Jadi kegagalan kita untuk berbuat adil terhadap masyarakat, di mana mudah-mudahan kelurahan itu sudah ada anggarannya. Nah ini apalagi belum ada, berapa ribu masyarakat itu yang terdampak sama dengan desa yang lain, ternyata belum. Maka ini penting sekali Kadis PMD untuk mencatatkan sejarah dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat secara sama, adil dan merata. 517.000 masyarakat berada di desa. Jadi semua itu adalah bentuknya desa adat di 190 desa adat
Jadi kalau desa adatnya sudah oke. Tapi kalau desa dinas, nah ini yang belum oke. Itu mohon untuk ditindaklanjuti segera, laporkan kepada menteri ataupun di atasnya, sehingga betul-betul masyarakat yang terdampak seluruhnya di Kabupaten Karangasem mendapatkan hak-haknya. Jadi itu Bapak Ibu Kepala Desa dan ibu-ibunya. Nah, ini ibu PKK ya, PKK Desa, betul ya? Iya, betul, ibu-ibu PKK Desa. Pada kesempatan yang baik ini, di samping sebentar lagi kita akan menyerahkan formalitas daripada BLT dari Kementerian Desa, dan kita juga ada dinas koperasi di sini dan UMKM. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kepala desa semuanya dan juga ibu-ibu PKK, kemarin saya sudah merapatkan para camat terkait dengan bantuan sembako terhadap ibu-ibu PKK. Ini dari BMD Provinsi Bali melalui PKK Provinsi Bali untuk PKK Kabupaten Kota Sebali. Bapak Ibu, di samping itu bantuan datang pula dari Dinas Koperasi Provinsi Bali melalui Kadis Koperasi Kabupaten Karangasem. Itu ada perkoperasian yang kita punya di Karangasem, ada 213, tapi yang baru mendaftar ini ada 96. Jadi Bapak Ibu Kepala Desa, ini tolong disikapi. Arahan saya terkait dengan 213 koperasi dalam peraturan gubernur, peraturan menteri, peraturan presiden, peraturan bupati. Tentunya itu peraturan dibuat dalam kondisi normal, tidak ada bencana. Tapi sekarang ini kita dalam kondisi abnormal, betul ya? Dalam kondisi abnormal. Maka ini yang mesti saran saya untuk bersurat kepada Bapak Gubernur atau Bapak melalui Kadis Koperasi Provinsi Bali bahwa semua koperasi mendapatkan dampak dari COVID-19. Maka kami kita dampak. Nah, mawinan bersurat. Nah, itu rekomendasi Ibu. Demi kita semua mendapatkan bantuan sesuai dengan porsinya, karena kita di Karangasem sudah rawan bencana tertinggi di Bali. Lagi pula memang bencana-bencana terus. Tapi astungkara kita tidak ada yang
menjadi korban dalam bencana tersebut. Kita berharap sehat semua. Koperasi ini 21 dalam proses, 96 yang belum berproses. Ini 96 yang belum berproses dari 213. Nah, niki Pak Kepala Desa, Pak Mekel, niki menduwe tugas karena nanti Pak Kadis Koperasi jadi membuat surat nikah. Dan mudah-mudahan itu direspon, tetapi alangkah indahnya kalau kita tetap dulu mengusulkan agar secara kolektif di Kabupaten Lebak, agar semeton detail sami, baik yang belum 2 tahun misalnya ada operasinya, ini juga kena dampak. Kalau memang peraturan gubernurnya Unike adalah peraturan normal. Kalau peraturan yang COVID ya mungkin Unike yang perlu diperhatikan. Terkait dalam PBSU, bantuan stimulus usaha, kemarin sempat ribet-ribet nih, sehingga Ibu Bupati langsung ke Denpasar walaupun dalam keadaan libur waktu ini bersama Pak Kadis mempertanyakan agar jangan sampai masyarakat ribut. Kenapa saya tidak dapat? Kenapa saya tidak dapat? Baru saya sudah dapat bantuan Bupati Karangasem terkait sembako. Nah lalu yang lain tidak dapat. Nah, akhirnya kita pertanyakan kaitan dengan bantuan sembako. Niki adalah bantuan untuk jejaring sosial. Kalau bantuan BSU Unike adalah untuk bantuan ekonomi, jadi stimulus ekonomi. Jadi kalau bantuan sembako, kita ingin memastikan masyarakat tidak sakit karena tidak makan. Kalau misalnya BSU, usaha masyarakat tidak bangkrut karena COVID kita. Nah, dan niki sampun mendaftar 4.000 orang dari puluhan ribu masyarakat yang memiliki warung, memiliki dagangan kecil-kecilan gitu. Nah niki tunas jejak semeton jejak di desa niki, karena di desa paling tahu datanya, data masyarakatnya gitu. Paling unik niki datanya di masyarakat, karena semeton dia paling di bawah. Nanti kalau misalnya masyarakat besik dan boleh bantuan, pun goelnya pun kepala desa, jangan kata kepala desanya paling makin dia ngurus surat-surat, baru boleh bantuan, baru ngurus KTP, KK, dari desa dalam keadaan terima nih ke nabi untuk mendaftar ke nah ini pasti melonjak. Nah kemarin kita menghitung dari perhitungan yang dilakukan oleh catatan sipil. Kita berikan sembako tahap pertama 83.000 dari 130.000 masyarakat yang belum tersentuh bantuan dari kementerian maupun dari provinsi kita.
Iki tahap pertama. Dan tahap kedua ini kemarin sesuai dengan pembicaraan di Provinsi Bali dan di bulan Juni, nah ini provinsi akan memberikan bantuan. Mungkin di samping bantuan BLT ini makin mulai sampun sekaligus nih. Nah, bantuan PKK, bantuan ke perusahaan, bantuan ke koperasi, dan banyak lagi bantuan-bantuan yang lain. Nah, tunas dijak niki semeton kepala desa sane memang betul-betul mirip berpihak kepada masyarakat dan elingan peraturan dan sistem pengendalian internalnya, pengampunannya, saling lapor dan man sembako habis saling lapor, man BLT habis saling lapor. Iki semedon ya, iki teraketan semedon ring di sini. Para pemangku, para yang kayak gitu ada kurang lebih 800-an ya, 800-an. Dan kemarin para pecalang juga itu dia bilang ya kalau misalnya mau kayak begitu ya udahlah kita coba, silakan langsung komunikasi dengan GMT. Jadi GMT punya sembako hampir 250.000. 200, wah melebihi programnya bupati ya, dan gitu ya udah nggak apa-apa. Jadi itu karena kemarin itu permintaan dari teman-teman pecalang yang dari Kecamatan Karangasem, ada yang dari mana itu ya. Saya nggak apa. Selaku Ketua Pemimpinan Kecamatan atas kehadirannya banyak mengucapkan banyak terima kasih. Dan melalui kesempatan yang baik ini juga kami Kadis PND beserta staf ketika memfasilitasi kegiatan-kegiatan desa serta ketuk Banyola dan sebagainya karena dianggap sebagai kekembangan dalam rangka menyelesaikan masalah nasional dan lingkungan. Bekas pekerjaan kita bisa selesai terbaik tetap di 3 besar Provinsi Bali, itu pun atas dasar kinerja yang berbagi dan untuk aplus kita semua. Di akhir acara sekaligus mengakhiri acara kegiatan hari ini ada penyerahan secara simbolis buku tabungan bantuan langsung tunai kepada desa untuk dilanjutkan kepada masyarakat yang sudah ditetapkan melalui peraturan berbagai. Kira-kira Bapak Ibu sekalian yang bisa sampaikan, dan di akhir acara yang bukan untuk Provinsi Kom